Halo semuanya, di Mazmur 34 ayat 10 dikatakan, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Nah, pada saat hari ini kita akan membahas tentang takut akan Tuhan. Maksudnya apa sih takut akan Tuhan? Kadang-kadang Tuhan juga bilang, kasihilah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan juga bilang, takutlah dengan Tuhan. Bagaimana kita mencampur adukan kasihin Tuhan dan juga takut dengan Tuhan, kan? Jadi bingung. Nah, pada saat inilah saya akan menjelaskan bahwa takut akan Tuhan itu sebenarnya adalah kasih Tuhan yang terhebat. Maksudnya apa? Maksud saya adalah apabila Anda lahir di tahun 80-90-an, Anda pasti merasakan didikan orang tua yang begitu menakutkan. Seperti misalnya, kamu jangan sampai nggak naik kelas. Kalau nggak sampai naik kelas, kamu jadi pengemis aja. Jangan pulang ke rumah. Ini kisah nyata loh ya guys. Dimana orang tua pada saat itu mereka mendidik kita dengan keras sekali. Mengapa? Karena pada saat tes di sekolah itu tidak ada yang namanya remedial. Apabila kamu dapat 20, ya itulah nilai kamu di raport, gitu kan. Nah, jadi dengan demikian orang tua itu begitu harus kenceng, harus ngegas. Kalau nggak ngegas, kalau nggak nakutin anak saya, nanti dia nggak belajar. Kalau dia nggak belajar, nanti dia bertambah bodoh, tidak naik kelas, ngabisin duit, ya kan. Dengan demikian orang tua kita pun akan mendidik kita dengan keras. Tetapi hey, jangan dulu langsung kita menyimpulkan bahwa orang tua kita itu setan ya. Tetapi kalau kita pikir-pikir, untuk apa orang tua menakutkan kita? Itu sebenarnya untuk kita sendiri, supaya kita belajar. Supaya kita belajar apa? Supaya kita belajar, supaya kita bertambah pintar, kita naik kelas, kita berhasil. Nah, dengan demikian kita begitu paham bahwa Allah itu sama seperti orang tua kita. Ada lagunya kan, seperti Bapa sayang anaknya. Nah, sebenarnya Allah itu sangat mengasihi kita. Papa kita itu sangat mengasihi kita. Namun di perjanjian lama itu konteksnya sangat berbeda. Mengapa? Karena di perjanjian lama pada saat mereka memiliki dosa sedikit saja, mereka semuanya akan binasa. Sedikit itu maksudnya apa? Baik itu dalam pikiran, baik itu dalam perbuatan, sedikit saja mereka berdosa, mereka langsung binasa. Nah, begitu hebat tekanan sehingga Allah kita itu harus, istilah itu harus sangat strict sekali dengan mereka. Bayangkan kalau misalnya kita ujian, semua mata pelajaran harus 100. Satu saja mata pelajaran matematika misalnya dapat 99, binasa, langsung gak naik kelas. Nah, bayangin bagaimana kalau jadi papa kita yang berusaha untuk motivasi anaknya, pasti dengan akan menggunakan segala macam cara supaya apa? Supaya kita tidak gagal, supaya kita tetap berhasil. Bagaimana kalau kita lihat di perjanjian baru, di mana Yesus sudah mati dan menebus dosa kita, Allah kita akhirnya sedikit lega. Ya, kita lihat di 1 Yohanes 4:18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dengan demikian, pada saat Yesus sudah menebus kita dan mati di kayu salib, di mana tekanan itu sudah berbeda, tidak lagi kita berusaha semaksimal mungkin dapat 100 di semua mata pelajaran, namun sekarang kita hanya cukup menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, dari situ kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu telah mati bagi kita, bahwa kita yang semuanya harus sempurna, itu semuanya mendapatkan kasih karunia melalui Tuhan Yesus. Nah, hari ini yang ingin saya katakan saudara-saudara, kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang karena melalui Dia kita diselamatkan, melalui Dia kita disempurnakan. Marilah kita hidup di dalamnya, marilah kita dipimpin oleh Roh Allah yang hidup itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.